Ada apa tidak batu jilatan itu? Jawabannya ada. Sekarang saya akan bagi-bagi info masalah jimat mancing. Di sekitar kita itu sebetulnya ada jimat mancing yang tergolong ampuh, hampir setara dengan batu jilatan. Hari ini saya akan bagikan informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Agus Gabus. Sekarang saya lagi tidak mancing, Mas Bro. Saya sekarang lagi mau cerita tentang batu jilatan dan atau lebih dikenal jimat mancing lah. Tapi saya sarankan kalau masalah pakai jimat jangan pakai jimat yang aneh-aneh lah, yang sifatnya apa itu ya, yang berbau-bau negatif lah, kayak ukuran orang yang sudah meninggal. Soalnya saya punya pengalaman yang kurang enak dulu tuh. Waktu itu diceritain bahwa kayak gitu-gituan bagus untuk mancing dan tanahnya itu bisa dipakai untuk main judi. Ternyata hasilnya malah nihil, malah berbahaya. Dulu tuh aku pernah ngambil malah gimana ya, nggak enak sekali Mas Bro. Dulu tuh semalaman malah adikku nggak bisa tidur gara-gara diganggu. Lebih baik jangan pakai itu. Apalagi ya juga jimat apa itu, cecak yang ekornya cabang gitu. Hampir sama aja, itu nggak ada resiko, cuma rasanya kurang. Jadi saya sarankan kalau bisa, kalau punya pakai batu jilatan, monggo pakai batu jilatan aja. Oke teman-teman, jadi kita fokus saja, kita bahas masalah batu jilatan aja, karena saya punyanya sekarang batu jilatan. Jadi gimana caranya untuk mendapatkan batu jilatan? Mari kita bahas sama-sama. Batu jilatan bisa kita dapatkan ya, yang paling mudah kita beli, tapi keasliannya kita kurang menjamin. Kalau pas ya bagus, kalau nggak pas ya abal-abal. Namanya abal-abal ya tahu sendiri. Lebih baik kita kalau ketemu langsung ke tempatnya, kita ambil, kita bawa pulang, itu lebih mantap. Cara mendapatinya tidak gampang Mas Bro. Kita harus ke hutan. Biasanya di situ, di hutan itu kan banyak binatang. Contoh kayak babi, menjangan, itu berkubang lah di tanah atau di pinggir sungai atau di mana gitu. Itu biasanya ada batu yang agak bersih, ya bersih dari yang lain lah. Soalnya itu biasanya sering dijilatin, biasanya sampai bersih. Menurut ceritanya itu ada yang bilang agak asin, ada yang macam-macam. Terus nanti kalau kita ambil itu, kalau dikasih ditaruh di atas piring, contoh kecil lah segini Mas Bro, taruh di atas piring begini, dikasih air jeruk nipis, itu apabila bergerak muter, itu biasanya yang asli Mas Bro. Itu namanya batu jilatan. Masalah warna bisa hitam, bisa abu-abu, bisa macam-macam. Dan masalah mengambilnya Mas Bro, tidak sembarangan Mas Bro. Harus tahu tata caranya.
sudah ketemu jangan langsung diambil, dipastikan dulu itu benar-benar batu jilatan atau bukan. Kalau itu kita sempat melihat ada binatang menjangan atau apa yang menjilat di situ, atau kita ciri besoknya bersih lagi, itu mungkin yang asli. Kalau sudah ada ciri-ciri seperti itu, kita ada cara-caranya sendiri, nggak sembarangan lah bro. Soalnya itu biasanya ada yang menghuni mas bro. Kalau nggak salah itu ya kebanyakan orang menyebut ada hodamnya mas bro, atau sejenisnya. Pokoknya ada yang menghuni di dalamnya. Kalau kebiasaan orang di sini itu mengambilnya biasa. Mereka biasanya bertawasul dulu karena itu menyangkut masalah kepunyaan binatang ya. Itu kita harus satu bertawasul atau berhadiah kepada Nabi Sulaiman. Telah bertawasul atau berhadiah dan berdoa sesuai kepercayaan masing-masing atau kesenangan masing-masing, mintanya apa, setelah itu baru bisa diambil mas bro. Setelah diambil, bawa pulang. Ya saya bilang tadi harus dites di rumah pakai jeruk nipis, apakah itu bergerak atau tidak. Apabila itu bergerak, itu asli, bagus, bisa digunakan. Kalau nggak bergerak, lebih baik jangan, berarti itu nggak asli mas bro, nggak bagus, kayaknya nggak bisa digunakan mas bro. Itu informasinya. Dan kalau sampean berniat untuk mencari benda kayak gitu, saya sarankan jangan bawa jeruk nipis. Biasanya jarang sekali membawa hasil. Biasanya nggak membawakan hasil, tapi yang namanya rezeki kita nggak tahu ya. Rezeki itu kita nggak pernah tahu. Masalah manfaat atau keampuhan, masalah manfaat atau kemanjuran jimat batu jilatan sudah teruji mas bro. Waktu kemarin saya mancing pakai joran ini mas bro, kemarin waktu di video yang di sini nih, yang hasilnya sip sini kemarin yang berjudul lagi ya, itu sudah ada yang menunggu guys, lihat ya. Satu titik dulu ya. Wih, salah 1, 2, 3, jas. Awas karema, lagi bagus. Kita lihat. Waduh, masalah. Dan ada juga yang juga pakai pancing ini juga mas bro. Kalau nggak salah di sini judulnya pakai cara tradisional, kalau nggak salah, itu manjur juga. Gimana mas bro? Mantap gak mas bro? Terus ada lagi kemarin waktu aku masang tajur yang hasilnya sampai dipikul orang 2 mas bro. Itu ceritanya lucu mas bro. Kemarin itu nggak sengaja, waktu belum kupasang di sini jimat batu jilatannya, mau kupasang cemplung, jatuh nyemplung di umpan banjurnya mas bro.
Waduh, jatuh. Wah, kotor. Itu apa ya? Batu jalan jatuh ke sini. Nggak apa-apa. Itu malah jangan-jangan ini malah jadi berkah, malah bagus, nanti dapatnya bisa banyak. Apa ya? Ya udah, nggak apa-apa. Mudah-mudahan kamu akan amin. Sekalinya Mas Bro, begitu dipasang pancingnya itu sama cacing yang kena batu jilatan tuh hasilnya luar biasa Mas Bro. Seperti video ini Mas. Dua selamat tapi Pak, rasa hati Pak. Ya, senang. Senang tapi. Oh iya Mas Bro, hampir lupa Mas Bro. Di sekitar kita itu ada jimat yang hampir setara dengan batu jilatan, tapi nggak sama dengan batu jilatan. Ini sekedar info aja ya, kata orang di sini, dan tuh banyak yang mempercayai itu ada. Kalau sampai percaya, mungkin bisa dicoba Mas Bro. Jimatnya itu ialah lucu Mas Bro, nggak masuk akal, tapi kalau sampai percaya mungkin itu bisa, karena kepercayaan itu sangat penting sekali Mas Bro, dan kita harus percaya bahwa Tuhan itu menciptakan apa saja di muka bumi ini. Tidak ada yang sia-sia, semua ada manfaatnya. Tergantung orang itu mau memanfaatkan seperti apa, mau dijadikan buruk ya buruk, mau jadikan bagus ya bagus. Tapi yakinlah, semua itu ada manfaatnya, tapi ditambah dengan keyakinan, karena keyakinan itu bisa nilai lebih Mas Bro. Jimat yang ku maksud itu, tapi jangan ketawa ya, tapi di sini ada beberapa orang yang percaya dan sampai mungkin nggak percaya, tapi boleh dicoba. Jimat itu bisa diambil di sekitar rumah kita, namanya jimat ayam Mas Bro. Jimat ayam itu yang dimaksud ialah kalau sampai ketemu seekor ayam jago, misalkan gini, ayam jago itu kan kadang-kadang bisa apa ya, menipu betina, namanya memikat. Contoh begini, kalau dia itu jalan ketemu makanan pasti ngambil itu. Kadang-kadang ada kertas, ada plastik, ada umpan nasi, ada belalang atau cacing dan lain-lain. Kalau yang diambil itu makhluk hidup, itu ambil Mas Bro, diambil, tapi syaratnya Mas Bro harus ada sang betina yang datang. Seenggaknya 2. Kalau nggak ada yang datang, jangan diambil, berarti itu anggaplah pemikatnya nggak manjur. Kalau yang datang 2 sampai 4, itu berarti itulah yang manjur. Kalau ada yang datang 4, ambil, mungkin itu yang lebih bagus. Tapi ngambilnya jangan sembarangan tiap hari atau apa ya. Kita harus milih di hari Jumat tengah hari, di saat orang azan Jumat. Kita harus mendengar orang azan dan kita ngambil. Itu syaratnya Mas Bro. Tapi
saya sarankan kalau bisa, kalau yang orang agama Islam nggak usah. Karena kalau kita cari itu terus, dapatnya belum tentu, malah kita ketinggalan Jumatan. Rugi Mas Bro. Kecuali kalau nggak sengaja boleh diambil. Kalau cari itu belum tentu dapat, malah nggak jadi Jumatan. Tapi masalah rezeki ya tadi ya, kita masalah jimat itu kan kita intinya kita cuma syariat aja Mas Bro. Orang hidup itu perlu ikhtiar itu juga perlu punya apa ya, harus syariat ada. Kalau kita nggak bersyariat maka kita apa ya, cari rezeki bukan sia-sia, cuma hasilnya kurang memuaskan. Biasanya seperti itu. Tapi kita percaya boleh, tapi sekedar saja Mas Bro ya, jangan berlebihan. Nanti kalau kita berlebihan, nanti kita itu jatuhnya ke syirik. Nggak boleh menurut agama. Terus ini ada lagi Mas Bro, namanya kita itu sudah bersyariat, jangan cuma syariat. Kita tujuannya kemana kita harus jelas. Kalau memancing itu biasanya orang di sini seperti itu Mas Bro. Ini kita berbagi pengalaman. Maaf, bukan menggurui ya, cuman kita berbagi. Kalau sampai percaya masuk, silahkan sampai nanti pakai. Kalau nggak bermanfaat, nggak masuk dalam hati atau gimana dalam pikiran, nggak usah, nggak apa-apa. Tapi biasanya gini Mas Bro, kenapa kok aku mancingnya biasanya dapatnya nggak sedikit Mas Bro? Dapat ya bukan banyak, cuma cukup lah kalau dimakan satu keluarga atau malah beberapa keluarga, itu biasanya memang cukup terus Mas Bro. Kita sudah pakai batu jilatan, kita jangan itu aja ya. Ini hanya syariat. Syariatnya juga harus ditambah. Kayak kita mancing sungai, yang nyata pancing, cacing, harus ada ikannya juga Bro. Ada ikannya, ada ini sudah lengkap. Satu lagi Mas Bro, yang penting enggak untuk lomba ya. Kalau untuk lomba aku kurang paham karena aku nggak pernah. Beratnya untuk mencoba di dalam perlombaan seperti itu. Begini Mas Bro, kalau kita mancing ke sungai, biasakan, mohon maaf lagi ya, biasakan kita berdoa dulu, meminta sama Allah pertama. Setelah itu kita berhadiah, kita bertawasul kepada Nabi Khidir, karena Nabi Khidir itu kita tahu sendiri posisi Nabi Khidir itu seperti apa dan di mana. Bagi orang Islam mungkin tahu ceritanya. Jadi saya sarankan kalau mancing jangan lupa berdoa sama Nabi Khidir, meminta kepada Tuhan, juga berbisik kepada Nabi Khidir kalau bisa meminta. Suruh menyampaikan, gak disuruh, diminta untuk menyampaikan doa kita supaya doa kita bisa dikabulkan dan dapat rezeki banyak. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tarik ikan. Cheers. Ternyata batu jilatan